Oke ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang proxy server. Ya. Apa sih itu proxy server? Nah, secara singkat, proxy server itu merupakan perantara atau jembatan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Pihak pertama itu siapa? Pihak pertama adalah kita sebagai klien atau pengguna. Nah, pihak kedua itu bisa disebut sebagai jaringan internet. Proxy server di sini sebagai perantara antara kita dan jaringan internet. Nah, di dalam proxy server itu ada beberapa fungsi, ya, banyak sekali fungsinya. Ada memfilter, ya, kemudian menjaga bandwidth, ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan buka slide PowerPoint berikutnya. Ya. Nah, konsep dasar dari proxy server. Proxy server itu merupakan pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Saya contohkan tadi adalah pihak yang selanjutnya, ya, ilustrasinya seperti gambar di situ, ya. Jadi ada sebuah klien, di situ ada 3 klien. Kemudian ada host proxy server. Nah, di dalamnya kemudian ada jaringan internet. Host proxy server di sini sebagai perantara antara pihak klien dengan pihak jaringan internet. Nah, fungsi dari proxy server, ya. Pada gambar di atas, klien 1, klien 2, klien 3, ya. Kemudian pada gambar di atas, klien 1, klien 2, klien 3, ya. Nah, kemudian, ya, sebelum keduanya saling berhubungan, mereka harus melewati proxy server.
Kemudian fungsi dari proxy server yaitu connection sharing, filtering. Nah, connection sharing jadi untuk membagi koneksi. Yang kedua ada filter untuk menyaring situs-situs yang terlarang atau filter pengguna bagi internet. Jadi itu adalah fungsi dari proxy server. Kemudian fungsi lainnya adalah caching. Caching itu bisa disebut sebagai penyimpan sementara. Sewaktu kita berselancar atau melakukan penjelajahan atau browsing di dalam internet, ya, kemudian di situ kita membuka situs misalkan Stekom, kemudian besok lagi kita buka Stekom lagi, besok buka Stekom lagi. Nah, saat kita membuka Stekom itu yang terjadi 2, 3 kali, 4, 5, nah itu akan menjadi lebih cepat karena sudah dilakukan caching. Jadi disimpan apa yang ada di proxy kita, ya, di handphone atau di laptop, itu disimpan di dalam proxy. Sewaktu kita membukanya kembali akan lebih cepat. Kemudian manajemen user authentication. Nah, ini digunakan untuk masuk ke sebuah situs, di mana situs itu mempunyai username dan password. Selanjutnya, manajemen waktu akses internet. Jadi bisa diatur kapan akses internet itu dibuka, kapan akses internet itu ditutup. Kemudian manajemen bandwidth, yang bisa mengatur bandwidth yang digunakan. Fungsi lainnya masih banyak lagi. Ya. Connection sharing itu merupakan gateway atau sebagai jembatan. Jadi pengguna tidak langsung berhubungan dengan jaringan luar atau internet, tapi harus melewati suatu gateway yang bertindak sebagai batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Gateway ini sangat penting karena jaringan lokal harus dapat dilindungi dengan baik dari bahaya yang mungkin berasal dari internet. Dan hal tersebut akan sulit dilakukan bila tidak ada garis batas yang jelas antara jaringan lokal dan jaringan internet. Nah, jadi itu merupakan connection sharing sebagai gateway. Kemudian fungsi yang lainnya, ya, gateway juga bertindak sebagai titik di mana sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya, kepada gateway. Dan suatu koneksi ke jaringan luar juga terhubung ke gateway. Dengan demikian, koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama. Atau disebut sebagai connection sharing. Ya, jadi koneksi dari jaringan lokal ke internet itu menggunakan sambungan secara bersama-sama yang dimiliki oleh gateway. Kemudian dalam hal ini gateway adalah juga sebagai proxy server karena menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan dari luar atau internet. Kemudian sebagai filter atau filtering, ya, proxy di sini juga bisa menyaring situs-situs yang terlarang. Contohnya kalau kita tidak sengaja membuka suatu situs, ya ternyata situs itu tidak boleh dibuka. Ya. Nah, fungsi proxy di sini itu
blokir atau melarang. Misalkan kita browsing 1, 2, 3, oh ternyata 1, 2, 3 itu dilarang. Nah, maka secara otomatis proxy akan melakukan blocking. Bisa bentuk pesan atau bisa bentuk connection not found atau jaringan tidak ditemukan atau internet positif, gunakanlah internet secara positif atau sebagainya. Kemudian sebagai filter pengguna internet. Jadi pengguna internet itu sudah didefinisikan di konfigurasi proxy. Pendefinisian yang digunakan adalah dengan menggunakan alamat IP. Tentunya adalah IP address yang digunakan klien. Proxy juga bisa mendefinisikan beberapa IP yang tidak bisa akses internet. Nah, jadi bisa melakukan penyaringan atau filter yang situs-situs terlarang, atau bisa juga melakukan filter kepada pengguna internet. Nah, jadi siapa yang bisa masuk ke jaringan dan siapa yang tidak boleh masuk ke jaringan itu bisa diatur di dalam proxy server. Chasing, ya. Chasing ini adalah penyimpanan objek-objek yang sudah pernah diminta dari server-server di internet. Contohlah kita melakukan kunjungan ke website Stekom pada hari Senin. Kita buka di situ, ada materi pembelajaran, ada penerimaan mahasiswa baru, ada seminar, ada wisuda, atau ada apapun di situ. Nah, kemudian di lain hari, misalkan hari Rabu, kita mau buka lagi. Saya mau mencari lowongan kerja di Stekom. Nah, kita buka. Cukup Anda ketikkan huruf S di browser, pakai Chrome atau pakai Mozilla atau pakai apapun. Biasanya akan muncul Stekom otomatis. Dan prosesnya lebih cepat. Karena kita sudah pernah berkunjung ke situs Stekom tadi. Nah, itu disebut sebagai chasing. Nah, tapi ada kalanya kita harus menghapus chasing, ya, mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu, atau 4 minggu, atau berapa minggu. Kenapa kok harus dihapus? Padahal kalau pakai chasing itu lebih cepat dalam proses menuju ke situs yang pernah kita kunjungi. Karena situs-situs yang kita kunjungi itu biasanya ada beberapa, ya, yang sudah dilengkapi dengan spoofing, malware, ya, spyware. Maka kita harus hapus chasingnya supaya laptop atau handphone kita terhindar dari ancaman yang membahayakan. Ya. Proxy server yang melakukan proses di atas biasa disebut chase server. Mekanisme chasing akan menyimpan objek-objek yang merupakan hasil permintaan dari para pengguna yang didapat dari internet. Kemudian disimpan dalam ruang disk yang disediakan atau chase. Jadi chase ini juga atau chasing ini juga memakan memori di dalam handphone atau di dalam laptop kita. Ya. Selain tadi harus kita hapus karena ada spyware atau malware atau spoofing, nah, juga harus kita hapus. Kenapa? Karena menyimpan atau menyita hard disk kita. Ya. Nah, mekanismenya bisa Anda lihat di sini ya. Jadi dari pengguna, kemudian masuk ke proxy, kemudian diatur di dalam router, barulah masuk ke dalam internet. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu di internet, balik ke router atau firewall, balik ke proxy, baru ditujukan ke pengguna. Ya.
Jadi berjalan begitu terus sewaktu kita melakukan pencarian data di dalam internet. Tapi kalau udah ada di sini ya, ada di sini, udah ada di web proxy. Kalau Anda mau mencari staycom, set, lari ke sini, lari ke internet, besok lagi mau cari staycom, udah cukup di sini aja, makanya akan lebih cepat. Ya, karena sudah disimpan di web proxy cheese-nya tadi. Ya. Itu fungsi dari caching. Mempermudah, mempercepat, tapi juga kadang-kala harus kita bersihkan untuk membersihkan ancaman dari luar virus, spoofing, kemudian untuk membersihkan memori kita supaya bisa digunakan secara optimal. Karena cache itu semakin banyak cache, ya, maka memakan memori di dalam laptop atau handphone kita. Maka bisa mengakibatkan handphone atau laptop kita menjadi agak lemot. Dengan demikian, bila suatu saat ada pengguna yang meminta suatu layanan ke internet yang mengandung objek-objek yang sama, ya, jadi objek-objek yang sama dengan yang sudah pernah diminta sebelumnya, yaitu yang sudah ada di dalam cache, maka proxy server akan dapat langsung memberikan objek dari cache yang diminta kepada pengguna, tanpa harus meminta ulang ke server aslinya. Nah, itu adalah fungsi cache itu tadi. Ya, fungsi dari cache itu tadi. Kemudian bila ada permintaan tersebut tidak dapat ditemukan dalam cache, jadi kalau kita browsing tapi tidak ada di cache proxy, baru kemudian proxy meneruskan atau memintakannya ke server internet, maka akan terjadi proses yang agak lama. Ya. Jadi itu adalah gambaran tentang caching. Ya. Kemudian proxy server juga berfungsi sebagai manajemen user authentication. Ya. Jadi di dalam proxy itu juga membatasi akses internet menggunakan username dan password setiap kali kita ingin mengakses jaringan internet. Jika username dan passwordnya itu tidak sesuai, user passwordnya tidak sesuai, ya, maka kita tidak bisa mengakses web tersebut. Tapi kalau sesuai, nah kita bisa masuk ke situs yang akan kita tuju tersebut. Nah, jadi itu adalah fungsi dari manajemen user. Nah, selain tadi caching, filter, proxy juga berfungsi sebagai manajemen user authentication. Kemudian proxy server juga berfungsi sebagai manajemen waktu akses internet. Jadi akses internet itu hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Waktu akses internet berdasarkan hari-hari dan jam-jam tertentu. Jadi kita bisa mengatur di dalam proxy, ya, misalkan jam 00 atau jam berapa sampai jam berapa, ya, itu akses internetnya ditutup. Nanti setelah dibuka lagi jam 6 pagi atau jam 5 pagi atau jam berapa. Nah, untuk apa sih itu? Nah, untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Ya, jadi bandwidthnya biar optimal. Jadi kalau ditutup dari jam 22 atau jam 10 malam sampai jam 4 atau jam 5 pagi, ya, jadi dikasih waktu. Kemudian jam 5 pagi sampai jam 21.59 itu dibuka
Jadi optimal penggunaannya, jadi tidak terbuang sia-sia. Itu adalah manajemen waktu akses internet. Kemudian proxy juga berfungsi sebagai manajemen bandwidth. Ya, manajemen bandwidth. Bandwidth adalah kecepatan transmisi dalam sistem komunikasi data. Dihitung dalam satuan bit per detik atau bps, bit per second. Ya. Jadi itu merupakan beberapa fungsi dari proxy. Ya. Kemudian fungsi lainnya yaitu manajemen bandwidth pada proxy dapat dilakukan pada penggunaan bandwidth pada network atau masing-masing klien. Ya. Kemudian, ya, manajemen bandwidth yang baik akan mengoptimalkan klien untuk akses ke jaringan internet. Itu adalah manajemen bandwidth. Kemudian squid proxy. Apa sih itu squid proxy? Ya. Squid proxy itu merupakan software proxy yang sekarang ini banyak digunakan, ya. Kemudian squid termasuk di dalam distro Debian yaitu DNO atau Linux, ya. Instalasi pada Debian digunakan perintah berikut. Jadi ada $apt get install squid. Ya. Kemudian ada transparent proxy. Ya. Apa sih transparent proxy? Ya. Transparent proxy yaitu salah satu kompleksitas dari proxy pada level aplikasi, bahwa pada sisi pengguna harus dilakukan konfigurasi yang spesifik untuk suatu proxy tertentu agar bisa menggunakan layanan dari suatu proxy server. Agar pengguna tidak harus melakukan konfigurasi khusus, kita bisa mengkonfigurasi proxy atau trace server, ya, agar berjalan secara benar-benar transparan terhadap pengguna atau transparent proxy. Ya. Transparent proxy itu memerlukan bantuan dan konfigurasi aplikasi firewall yang bekerja pada layer network, ya. Untuk bisa membuat transparent proxy, ya, yang dapat bekerja pada layer aplikasi. Kemudian cara kerja transparent proxy, ya, itu pengguna benar-benar tidak mengetahui tentang keberadaan proxy ini, dan apapun konfigurasi pada sisi pengguna, selama proxy server ini berada pada jalur jaringan yang pasti dilalui oleh pengguna, ya, maka pengguna pasti dengan sendirinya akan menggunakan proxy chase ini. Ya. Cara membuat transparent proxy adalah dengan membelokkan arah atau redirecting
dari paket-paket untuk suatu aplikasi tertentu dengan menggunakan satu atau lebih aturan pada firewall atau pada router. Prinsipnya, ya, setiap aplikasi berbasis TCP akan menggunakan salah satu port yang tersedia, dan firewall itu membelokkan paket yang menuju ke port layan tertentu ke arah port dari proxy yang bersesuaian. Jadi misalkan kita mau menuju ke suatu situs. Nah, ternyata situs itu tidak sejalan dengan proksinya. Maka otomatis firewall atau router ditugaskan untuk membelokkan tadi paket-paketnya sesuai dengan proxy yang diatur tadi. Jadi cara kerja transparan proxy adalah untuk menjaga paket-paket data menuju tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian cara kerja dari transparan proxy, nah sebagai contoh adalah pada saat klien membuka hubungan HTTP, misalkan port 80 ya, dengan suatu web server, firewall pada router yang menerima segera mengenali bahwa ada paket data yang berasal dari klien dengan nomor port 80. Kemudian, misal kita juga mempunyai satu HTTP proxy server yang berjalan pada port 31, 30, ya. Pada firewall router, kita buat satu aturan yang menyatakan bahwa setiap paket yang datang dari jaringan lokal menuju port 80 harus dibelokkan ke arah HTTP proxy server port 3130. Akibatnya, semua permintaan web dari pengguna akan masuk dan diwakili oleh HTTP proxy server di atas. Ya. Nah, ini adalah cara kerjanya. Jadi kita sebagai klien di sini, ya, kemudian menuju ke server, meminta port 80, diteruskan ke 3130, lalu nanti menuju ke web server tujuan. Nah, jadi itu merupakan cara kerja dari transparan proxy. Ya. Saya kira itu dulu ya untuk hari ini ya. Silakan bila ada yang mau ditanyakan. Ya. Mas Kevin, Mas Dedi, Mas Edi ya, Mbak Sri Handayani, Mas Feba, Mas Pandu ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, saya kasih kesempatan untuk bertanya ya. Monggo. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya tutup dulu ya. Saya kira untuk hari ini tentang proxy ya. Saya akhiri, sekian dari saya. Selamat sore menjelang malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.